Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya mengikuti seleksi CPNS untuk formasi asisten ahli dosen di Kemendikbudristek. Saya pertama kali mengikuti seleksi CPNS itu tahun 2017 ketika saya baru saja lulus dari S1. Nah, kebetulan program studi saya itu kependidikan. Pada saat itu karena saya itu tidak mau menjadi guru, saya nekat apply di formasi yang sebenarnya kualifikasi pendidikannya itu bukan untuk kependidikan gitu ya, ilmu murni. Tapi saya nekat daftar di sana. Waktu itu saya mendaftar di formasi analis keimigrasian pertama Kemenkumham. Nah ya, seperti bisa kita bayangkan bahwa saya pasti tidak lolos administrasi ya, karena memang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Nah tapi waktu itu saya memang tidak benar-benar niat untuk daftar CPNS gitu ya, karena waktu itu 2017 saya masih ingin melanjutkan S2. Jadi ya memang kayak ya coba-coba aja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Kalau bisa usahakan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Pokoknya kalau ke pendidikan, carilah formasi yang benar-benar ada pendidikannya gitu. Misalnya kalau matematika dan pendidikan matematika itu berbeda ya. Jadi kalau pendidikan matematika, masukkan lamaran ke formasi yang jurusannya atau kualifikasi pendidikannya itu benar-benar pendidikan matematika. Jangan coba-coba memasukkan ke formasi matematika karena itu jelas nanti tidak lolos administrasi. Singkat cerita, tahun berikutnya ada pembukaan CPNS lagi. Nah, saya daftar lagi tuh, tapi masih dengan prinsip yang sama. Saya tidak mau menjadi guru. Nah, terus saya coba daftar. Waktu itu saya daftar di BNPT. Sekali lagi untuk formasi murni. Dan sama seperti tahun sebelumnya, itu juga saya tidak lolos administrasi. Kemudian di tahun 2019 saya mencoba lagi. Nah tapi kali ini kebetulan ada formasi dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan program studi saya, walaupun kependidikan tapi bukan penempatan di sekolah, jadi bukan untuk guru gitu ya. Alhamdulillah itu pertama kali saya lolos seleksi administrasi ya, karena sudah sesuai ya pendidikannya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke persiapan SKD ya. Nah, pada saat itu saya hanya membeli buku saja, kemudian belajar mandiri gitu ya, belajar dari buku, belajar dari YouTube kayak gitu. Tidak ikut bimbel, tidak ikut bimbel dan tidak sharing-sharing dengan teman yang lain gitu. Nah, pada waktu itu saya juga sedang ongoing S2 ya. Jadi ya memang untuk SKD persiapannya kurang matang. Nah, saya tidak lolos di perankingan SKD, sehingga pupus sudah harapan menjadi CPNS di tahun 2019. Kemudian ada CPNS lagi tahun 2021. Nah, waktu itu kebetulan ketika seleksi penerimaan CPNS itu dibuka, saya belum lulus S2. Nah, jadi saya tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Singkat cerita, sampailah pada penerimaan CPNS tahun 2023. Kebetulan waktu itu saya selesai kuliah dan kuliah saya itu program studinya ilmu murni, jadi lebih fleksibel untuk mendaftar di berbagai kampus gitu. Nah, kebetulan ada kampus yang membuka formasi pada program studi saya di kota yang sama dengan tempat saya tinggal. Tapi sayangnya formasinya itu cuma 2 gitu loh. Formasi 1 atau formasi 2 itu kan cukup mengintimidasi ya teman-teman, takutnya nanti pesaingnya itu banyak, kemudian takutnya kita kalah di rankingan dan lain sebagainya. Begitu pula yang saya pikirkan saat itu, saya tuh minder gitu loh mau daftar di kampus itu, padahal kampus itu sebenarnya kampus tempat saya belajar S1, tapi ya itu karena formasinya cuma 2, jadi saya tuh minder gitu loh. Tapi mau gimana lagi, karena suami saya tuh hanya mengizinkan saya untuk mendaftar di tempat saya tinggal gitu, jadi intinya nggak boleh keluar kota. Nah ini juga yang perlu teman-teman pertimbangkan ya ketika memilih formasi. Jadi pastikan bahwa kalian itu nantinya mampu menjalani gitu loh, mampu menjalani. Jangan sampai ketika kalian sudah lulus CPNS kemudian dipikir-pikir kalian tidak sanggup kemudian mengundurkan diri, itu sayang sekali ya. Maksudnya formasi itu bisa diberikan ke teman yang lain yang benar-benar membutuhkan ya, walaupun pasti kementerian akan bertanggung jawab dengan memanggil peringkat bawahnya, tapi kan sayang sekali gitu ya. Jadi sebaiknya pilih formasi di tempat yang kira-kira nanti kalian mampu mengabdi. Tuh ya, yang pertama untuk pemilihan formasi. Nah, begitu juga dengan saya ya. Jadi saya itu pengennya memilih di kampus yang formasinya itu banyak gitu, yang formasinya ada
16 waktu itu, ada 16, sedangkan yang di kota saya ini cuma ada 2 gitu. Nah tapi ya karena suami saya hanya mengizinkan di kota saya, akhirnya saya ambil yang 2. Dan dalam hati saya selalu berdoa, ya Allah, walaupun formasinya 2, izinkan saya lulus walaupun saya di peringkat nomor 2 gitu ya, waktu itu doa saya. Nah kemudian setelah memilih formasi, ketika mau upload dokumen, pastikan bahwa dokumen yang kalian upload itu sesuai dengan kriteria. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman, apalagi sekarang kan menggunakan e-materai ya. Tahun saya juga sudah menggunakan e-materai. Nah itu kan agak agak memakan waktu gitu ya. Harus beli, harus nempelin dan lain sebagainya. Itu dan kadang websitenya error, nggak bisa ditempel dan lain sebagainya, permasalahannya. Maka saya sarankan kalian berhati-hati, tapi jangan mengulur-ulur waktu gitu. Ketika dokumen kalian itu sudah siap, sudah lengkap, segera upload, segera submit. Karena kalau mepet-mepet, takutnya websitenya down dan bikin deg-degan, bikin nervous, nggak nyaman gitulah. Jadi sebisa mungkin berhati-hati, tapi uploadnya jangan mepet-mepet gitu ya. Pastikan semua dokumennya sesuai dan pastikan juga formasinya sesuai dengan pendidikan kalian gitu ya. Dan jangan memaksa seperti pengalaman saya tahun-tahun sebelumnya yang merasa bahwa pendidikan saya ini serumpun, tapi saya ke pendidikan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi pastikan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ijazah kalian gitu ya. Nah, setelah upload dokumen, kita menunggu hasil pengumuman administrasi dan alhamdulillah waktu itu saya lolos administrasi. Nah, langkah selanjutnya adalah persiapan SKD. Saya memantapkan hati saya bahwa ini sudah pilihan saya harus melakukan yang terbaik. Saya harus melakukan yang terbaik karena ini memang cita-cita saya gitu loh. Ini kesempatan dan saya belum tahu nanti tahun depan ada CPNS lagi atau tidak. Kalaupun ada formasi saya atau tidak, ada di kota saya atau tidak, makanya saya benar-benar mengusahakan yang terbaik. Nah, ikhtiar-ikhtiar yang saya lakukan waktu itu, yang pertama ikut bimbel ya, ikut bimbel persiapan SKD. Nah, menurut saya ini sangat membantu ya, karena di tahun 2019 itu saya nggak ikut bimbel, saya belajar mandiri gitu ya, belajar mandiri dari buku dan dari YouTube. Nah, kalau ikut bimbel ini saya merasakan bedanya adalah di waktu gitu ya, pengalokasian waktu. Jadi kalau ikut bimbel, kita itu mau tidak mau pasti mengalokasikan waktu untuk belajar. Nah, kebetulan waktu itu saya ikutnya bimbel online ya, karena biayanya lebih terjangkau kalau bimbelnya itu online. Yang kedua, karena saya ibu rumah tangga, jadi lebih fleksibel kalau online dan biasanya dilaksanakan malam hari ya, ketika para tentor-tentornya itu sudah pulang kerja. Nah, itu menurut saya lebih bersahabat ya dengan waktu saya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus balita gitu ya. Jadi saya memilih bimbel online. Nah, selain itu, dengan ikut bimbel itu membantu kita untuk merecall memori-memori kita untuk pengerjaan soal-soal SKD. Apalagi untuk kita yang sudah lama nggak berkecimpung di bidang TWK, TIU, dan TKP, itu sangat membantu untuk merefresh atau merecall kembali memori-memori itu gitu. Selain itu, kalau ikut bimbel kan kita bisa berinteraksi langsung, bisa bertanya jika kita mengalami kesulitan. Kalau kita belajar mandiri itu sebenarnya nggak ada jeleknya. Mungkin teman-teman ada juga yang prefer belajar mandiri, it's okay gitu ya. Tapi kalau belajar mandiri, teman-teman harus strict on schedule. Karena kalau pengalaman saya pribadi, kalau saya belajar mandiri, itu saya nggak bisa menyisakan waktu gitu. Jadi saya belajar ketika ada sisa waktu. Tapi kalau ikut bimbel, saya akan menyediakan waktu gitu loh, bedanya itu. Tapi walaupun kalian ikut bimbel juga jangan menyandarkan pada bimbelnya itu, karena bimbel kan terbatas ya. Nah, akan lebih baik kalau pertama kalian ikut bimbel, kedua kalian tambah belajar mandiri gitu. Nah, belajar mandirinya tetap lewat buku-buku CPNS gitu. Latihan soal-soalnya terutamanya sangat membantu. Nah, latihan soal itu kemudian nanti didorong dengan tips-tips yang kita dapat dari bimbel maupun dari YouTube gitu. Jadi walaupun ikut bimbel, tetap belajar mandiri lewat buku dan juga YouTube serta sumber belajar yang lain. Misalnya ikut grup Telegram dan lain sebagainya. Pokoknya tuh investasikan waktu kalian untuk belajar SKD. Yakin belajar SKD cuma 2 bulan gitu ya. 2 bulan untuk menentukan pekerjaan kalian sampai kalian pensiun nanti gitu ya. Makanya tolonglah usahakan gitu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Yang kedua, ikhtiar yang terbaik di segala aspek. Jadi baik jalur langit, jalur sosial, jalur pekerjaan. Maksudnya di jalur langit ya tentu ya, kita sudah familiar. Kalau kita punya keinginan, kita punya hajat, kita harus meminta pada yang memberikan pekerjaan, yang memberikan hidup. Kan teman-teman perbanyak sholat malam ya, kalau bisa setiap malam gitu ya. Sholat tahajud, sholat hajat, perbanyak sholawat juga. Kalau kalian lagi di
kendaraan, mau berangkat ke tempat kerja, bersolawat gitu sambil memvisualisasikan gitu kalian sedang menuju ke tempat kalian mengabdi ketika kalian lolos seleksi penerimaan CPNS tahun ini gitu. Jadi visualisasikan sambil bersolawat gitu, bayangkan gitu ya, sambil bersolawat itu yang jalur langit ya, sholat. Oh iya, selain itu kalau bisa lengkapi juga sholatnya, jadi tidak hanya sholat wajib tapi juga ditambah sholat rawatibnya, lengkapi, kemudian sholat duha, pokoknya perbaiki ibadah gitu ya intinya. Itu kalau untuk yang beragama Islam. Kalau yang beragama lain silahkan disesuaikan dengan keyakinan teman-teman, pokoknya lakukan yang terbaik gitu ya di jalur langit. Kemudian yang kedua di jalur sosial tadi ya. Kalau di jalur sosial yang pertama perbanyak sedekah ya. Ya walaupun jumlahnya nggak terlalu besar tapi pastikan rutin bersedekah. Nah sebenarnya ini tuh tidak terus mengharap imbalan gitu ya, dengan kita bersedekah terus mengharap imbalan, tidak, tapi itu membantu membersihkan hati kita menjadi sadar bahwa banyak orang yang di bawah kita loh gitu. Sekarang kita sedang berjuang mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi pekerjaan saat ini, pekerjaan kita ini juga sudah baik gitu loh, ternyata masih ada orang yang lebih membutuhkan, sehingga kita membuat kita menjadi hatinya lebih bersih lagi dan lebih tenang. Artinya kalau hati kita bersih, hati kita tenang, kita bisa lebih fokus belajar SKD sambil melakukan pekerjaan yang saat ini sedang kita tekuni gitu. Yang ketiga, jalur pekerjaan. Jalur pekerjaan ini maksudnya berikan kontribusi terbaik di tempat kalian bekerja sekarang. Nah, apabila kalian seperti saya yang sudah pernah mengalami kegagalan pada tes CPNS tahun-tahun sebelumnya, nah itu mungkin kalian bisa refleksi. Apakah mungkin karena di tempat kerja yang sekarang saja saya belum bisa memberikan kontribusi terbaik gitu. Nah kalau saya kebetulan saya mengabdi menjadi guru di sekolah swasta ya. Saya memang pengen jadi dosen tapi saya tidak tertarik menjadi guru. Jadi saya memang kurang berkontribusi gitu. Kayak saya cuma ngajar pulang gitu. Nah sekarang saya mencoba untuk menjadi lebih baik, paling tidak ikut berangkat rapat lah, kalau upacara juga berangkat kayak gitu. Pokoknya tuh perbaiki diri kalian, berangkatnya juga lebih pagi, jangan telat. Intinya tuh berbuat baik kepada Tuhan, kepada sesama, kepada lingkungan. Kalau bisa perbaiki gitu ya, perbaiki dan sambil visualisasikan ketika nanti kalian mengabdi di tempat kalian melamar CPNS tahun ini. Kemudian jangan lupa bersolawat, dimanapun bersolawat, lagi apapun bersolawat gitu ya, sambil memvisualisasikan. Kemudian ketika kalian berdoa, ketika kalian meminta, detailkan apa yang kalian minta. Kalau bisa kalian sampaikan, saya ingin menjadi CPNS di mana gitu. Ketika saya nanti diterima, saya akan apa gitu. Saya bisa menjadi teladan bagi anak saya, atau supaya saya bisa membantu perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya detailkan ya. Nah ini yang membedakan persiapan saya ketika menghadapi SKD dengan di tahun 2019 yang saya waktu itu sedang ongoing S2 dan juga persiapannya hanya belajar mandiri. Ini benar-benar saya niatkan gitu loh, totalitas gitu untuk persiapan SKD. Sampai ya waktu itu anak saya sempat terabaikan karena saya saking seringnya belajar SKD. Tapi ya itu penting sekali untuk manajemen waktu ketika belajar ya, itu supaya ilmu yang kita miliki itu cukup dan kita menjadi pede ketika mengerjakan soal SKD. Oh iya, penting sekali untuk teman-teman ikut grup Telegram gitu ya, yang mudah ditemui. Dari grup Tele itu biasanya nanti ada banyak info, grup WhatsApp itu, nah baru bisa join gitu ya. Nah di grup Tele itu nanti ketika waktunya tes SKD kalian bisa mendapatkan fit report gitu ya. Nah itu sangat membantu sekali gitu, tapi jangan sampai FR yang beredar itu justru malah mengacaukan belajar kalian. Karena kan kadang deg-degan, waduh saya belum belajar ini, saya belum belajar itu, tapi ternyata di soal keluar. Nah itu jangan sampai ya. Jadi FR itu memang bisa digunakan acuan, sebagai acuan juga, tapi ingat bahwa soalnya itu banyak sekali, ada ratusan ribu paket soal gitu ya. Nah dan pokoknya kalian intinya harus percaya dengan apa yang sudah kalian pelajari. Nah tiba saatnya tes SKD. Nah yang pertama harus dilakukan adalah pastikan lokasinya, jangan sampai salah lokasi. Kemudian persiapkan dress code-nya, kemudian datang sebelum waktunya. Maksudnya kalau kalian dapat jadwal jam 11 harus sampai sana ya, kalian setengah 11 sampai sana. Nah sampai sana kalian bisa belajar singkat atau ya sekedar menghirup udara segar gitu ya. Kalau saya prefer tidak mepet-mepet gitu, supaya tidak deg-degan itu tadi, supaya kita tidak terburu-buru di jalan, hati kita tenang gitu ya.
Pokoknya dedikasikan hari itu untuk tes SKD. Tenang dan yakin bahwa kalian bisa mengerjakannya. Pokoknya percaya diri. Nah, tapi walaupun kalian percaya diri, kalian serahkan hasilnya kepada Tuhan semesta alam. Kita juga harus tetap berhusnuzon ya, atau berprasangka baik kepada Tuhan bahwa apapun hasilnya nanti itu yang terbaik buat kita. Karena kita yang bisa kita lakukan hanya berusaha, untuk urusannya setelahnya kita serahkan pada Tuhan. Itu maka hati kita akan menjadi tenang. SKD ini sangat penting ya. Jadi usahakan kalian benar-benar memaksimalkan usaha di persiapan SKD, karena nilai SKD nanti akan diintegrasikan dengan SKB supaya menjadi peserta yang lolos perankingan SKB gitu. Jadi nilai SKB itu tidak hanya SKB saja, tapi nanti akan diakumulasi dengan SKD. Makanya kalau bisa raihlah nilai SKD setinggi-tingginya. Makanya tadi saya menyarankan untuk ya ikut bimbel, ya belajar mandiri, karena sepenting itulah SKD. Seperti saya juga, saya itu ditolong oleh nilai SKD. Kalau waktu itu tidak diintegrasikan dengan SKD, mungkin saya tidak lolos CPNS tahun 2023 kemarin. Jadi teman-teman silahkan dimaksimalkan di SKD. Karena terkadang yang berat adalah kita passing grade tapi tidak lolos perankingan, itu sakit hati ya teman-teman ya. Makanya usahakan yang terbaik supaya kita lolos perankingan. Lalu bagaimana kalau ketika SKD itu kita rankingnya di ranking yang agak bawah, misalnya formasinya 2, kita ranking 6 atau ranking 5 gitu. Itu jangan patah semangat juga, karena kita masih punya satu ronde pertandingan lagi. Kalau kalian bisa memaksimalkan nilai SKB, maka siapa tahu kalian bisa menaikkan peringkat kalian. Karena waktu itu ketika perankingan SKD itu saya ranking 3, jadi saya belum aman teman-teman, karena formasinya hanya 2. Nah maka itu saya berusaha juga yang terbaik di SKB supaya peringkat saya tidak merosot. At least peringkat saya naik jadi peringkat 2. Jadi waktu itu saya juga ikut bimbel yang sama ketika saya SKD. Ikut bimbel ini sangat membantu juga bagi saya, karena saya belum pernah ikut SKB dosen Kemendikbudristek sebelumnya. Jadi kalau kita ikut bimbel itu kan nanti tentornya akan menyampaikan secara detail apa saja yang akan kita hadapi nantinya. Tesnya berupa apa saja, itu lebih detail gitu ya. Dan kita menjadi tahu gambarannya. Kemudian kan SKB itu untuk yang dosen Kemendikbudristek terdiri dari tes tertulis, tes micro teaching, dan tes wawancara. Jadi ada 3 aspek. Nah 3 aspek ini tuh dikupas di bimbel gitu ya. Jadi ya sangat membantu ikut bimbel SKB. Tapi kalau teman-teman sudah merasa puas SKB, menurut saya juga tidak necessary banget gitu ya untuk ikut bimbel SKB. Yang penting untuk ikut bimbel menurut saya SKD, karena ini benar-benar menentukan perankingan di selanjutnya. Setelah ikut bimbel, yang bisa kalian lakukan adalah latihan micro teaching dan latihan wawancara. Selain itu, untuk menghadapi micro teaching dan wawancara, hal yang bisa kita lakukan adalah bertanya kepada kolega atau teman yang sudah lolos CPNS sebelumnya. Jadi apa saja materinya, kemudian bagaimana micro teachingnya waktu itu akan sangat membantu persiapan kita. Kalau untuk wawancara, yang saya lakukan adalah saya membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya gitu. Nah itu juga banyak sekali ya di grup-grup Telegram gitu, banyak teman-teman yang bercerita dan sharing seputar pengalamannya tahun kemarin, atau barangkali ada dari bimbelnya gitu. Itu untuk wawancara, dan berlatih juga ya teman-teman. Juga persiapkan bahasa Inggrisnya, karena terkadang interviewer menginginkan kita menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi siapkan 2 versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kecuali teman-teman sudah mahir bahasa Inggris, ya nggak apa-apa, kita bisa mengalir saja gitu. Tapi intinya persiapkan jawaban terbaikmu. Karena menurut saya kalau tidak dibuat list pertanyaan, takutnya kita tidak bisa memberikan jawaban yang terbaik gitu loh. Kalau kita sudah siapkan sekarang, paling tidak kita ada gambaran apa yang akan kita sampaikan nantinya. Karena nilai wawancara juga cukup tinggi ya, nilai wawancara dan nilai micro teaching itu untuk CPNS dosen Kemendikbud itu nilainya cukup tinggi dan cukup membantu untuk menaikkan nilai SKB-nya. Nah, jadi kalau bisa usahakan kita melakukan yang terbaik di ketiga aspek, baik micro teaching, wawancara maupun tertulis, karena ketiga-tiganya ini memiliki porsi yang krusial. Tapi terutama di micro teaching dan wawancara ini nilainya cukup tinggi ya teman-teman, dan karena itu bersifat subjektif, maka kalau bisa siapkan jawaban terbaik teman-teman. Nah untuk yang wawancara, kemudian untuk yang micro teaching bagaimana? Yang pertama persiapan ya, yang jelas kalau micro teaching siapkan materi yang benar-benar kalian kuasai gitu loh. Kalau kalian pengen materi baru ya kalian harus pelajari materi itu yang sampai kalian benar-benar kuasai. Pengalaman saya ketika micro teaching itu saya tidak ditanyai apapun, tapi kan akan terlihat berbeda ya penyampaiannya ketika saya pede dan ketika saya tidak pede. Nah, sering-sering berlatih supaya kita lebih lancar dalam memaparkan materi baik micro teaching maupun wawancara gitu.
Karena kuncinya adalah persiapan sekali lagi. Nah, tadi sudah ya materi, kemudian yang kedua latihan. Jadi karena micro teaching kan dibatasi waktu, nah kalau bisa slide-nya itu selesai. Jangan sampai terlalu banyak, jangan sampai terlalu sedikit. Karena nanti akan berpengaruh pada manajemen waktu kita. Nah, apakah kita bisa mengelola kelas dengan waktu seperti itu gitu. Kemudian kalau saya kebetulan slide-nya dalam bahasa Inggris dan juga saya memaparkan materi dalam bahasa Inggris. Nah, tapi kalau teman-teman itu merasa kesulitan menyampaikan dalam bahasa Inggris, kalian harus menyiapkan argumentasi terbaik mengapa kalian tidak menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Tapi akan lebih baik ketika kalian berlatih bahasa Inggris juga. Jadi latihan bahasa Inggris dan latihan bahasa Indonesia. Ya pokoknya tuh in every single test do your best gitu ya. Karena sekali lagi teman-teman, ini akan menentukan masa depan kalian gitu kan. Bukan hanya kalian tapi juga keluarga gitu. Makanya benar-benar siapa yang terbaik. Nah, kalau sudah saat pelaksanaan SKB ya kembali kita hanya bisa berusaha. Nanti hasilnya diserahkan kepada Allah gitu ya. Pokoknya tetap berhusnuzon, apapun hasilnya itu serahkan pada Allah. Nah, ketika kita sudah tes SKB, tetap lakukan yang kita lakukan tadi, yang tetap sholat malam, tetap sholat awal waktu, pokoknya tetap perbaiki ibadah, tetap rajin bersedekah, tetap lakukan yang terbaik di tempat kerja gitu. Yakinlah kalaupun rezeki kita belum di CPNS, tapi pasti akan ada rezeki dalam bentuk yang lain yang mungkin kadang kita tidak sadari gitu ya. Jadi tetap lakukan yang terbaik. Nah kalau sudah, kita tinggal menunggu pengumuman SKB. Oh iya teman-teman, sebenarnya ketika tes SKB selesai, khususnya untuk di formasi dosen Kemendikbud ya, karena saya pengalamannya di situ. Nah itu teman-teman sudah bisa mengkalkulasi gitu loh. Kadang kan ada kita tahu pesaing kita siapa, kemudian nilai mereka berapa kita bisa pantau. Nah jadi kita sudah bisa mengkalkulasi gitu. Jadi ketika tes selesai itu sebenarnya kita udah tahu kita akan lolos atau tidak. Nah tapi ingat ya, misalkan kita sudah masuk ke peringkat sesuai formasi, misalnya waktu itu saya kan formasinya 2, saya sudah aman di nomor 2 nih di perhitungan pribadi. Nah jangan langsung pede dulu ya teman-teman, karena yang namanya kuasa Tuhan itu luar biasa. Jadi kita harus tetap rendah diri, kita harus tetap terus meminta sampai pengumuman itu benar-benar terbit. Bahkan ketika pengumuman penerimaan itu terbit ya, itu juga terkadang 1-2 hal bisa menggugurkan kelolosan kita sebagai CPNS gitu ya. Misalnya kualifikasi pendidikan dan lain sebagainya. Jadi benar-benar selalu berdoa, karena sesungguhnya hidup ini adalah kuasa Tuhan gitu. Semua kayak hidup, mati, rezeki itu kan titipan juga yang bisa diambil sewaktu-waktu gitu. Pokoknya selalu berhusnuzon bahwa apa yang kita miliki dan apa yang sedang kita jalani sekarang adalah hadiah dari Tuhan gitu ya, dan itu yang terbaik buat kita. Tetap bersyukur ya, dan jangan lupa tetap bersyukur ya gitu. Mungkin kalau kita tidak diterima tahun ini, ternyata rezeki kita di CPNS tahun depan yang lebih baik gitu daripada ketika formasi yang saya lamar sekarang. Nah kalau saya flashback lagi nih di tahun 2019, nah kalau saya waktu itu lolos CPNS, nah tentu saya akan kesulitan dengan kuliah S2 saya gitu misalnya. Kemudian tahun 2018 kalau saya lolos di BNPT misalnya, nah saya harus pindah dari kota tempat saya sekarang tinggal. Begitu pula dengan tahun 2017. Nah mungkin kalau saya lolos di CPNS tahun 2017, saya belum lulus S2 gitu ya. Pokoknya senantiasa bersyukur ya teman-teman. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit menjadi insight bagi teman-teman yang sedang berjuang mendapatkan NIP di tahun 2025 ya sebenarnya. Karena saya CPNS 2023 baru mendapatkan NIP di tahun 2024 ya. Semangat untuk pejuang NIP 2025. Semoga apa yang kalian ikhtiarkan akan dikabulkan, diijabah, dan apa yang kalian impikan segera terwujud. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.